Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Mujahidin, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal-amal kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini materi kita tematik insidentil. Saya tidak melanjutkan materi yang beberapa bulan yang lalu. Pertemuan kita terakhir di Masjid Mujahidin ini adalah di bulan Januari 2026, sebelum ketemu Ramadan waktu itu. Saat itu materi kita tentang 5 amalan terbaik sebelum Ramadan, 5 amalan terbaik di bulan Ramadan, itu materinya. Hari ini kita akan membahas materi yang sifatnya insidentil. Kami beri judul hidup itu singkat, hidup itu pendek, hidup itu tidak lama. Life is short, hidup itu pendek, tidak lama. Baik, Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah,
Di hadis yang ke 3433 di jilid yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3433. Itu di nomor cetakan terjemahan Bapak Ibu. Tapi kalau di nomor aslinya 4236, itu nomor asli. Kita dengarkan yang cetakan terjemahannya 3433 3433. Kami bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya usia umatku berkisar antara 60 dan 70 tahun, dan sedikit dari mereka melebihi usia tersebut. Baik, Nabi mengatakan umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu minoritas. Berarti yang mayoritas 60 sampai 70 tahun. Dan ternyata jika kita ingin buktikan, melihat sirah, baik itu sirah nabawi ataupun sirah sahabat, sejarah Nabi dan para sahabat, ternyata benar yang Nabi sampaikan. Kita bisa buktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Nabi merangkap mertua, wafat usia 63 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat merangkap mertua karena putri Umar radhiyallahu an, yaitu Hafsah radhiyallahu anha, dinikahi oleh Nabi. Sahabat Umar radhiyallahu anhu wafat 63. Istri Nabi yang pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wafat di usia 65. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau wafat di usia 63. Hafsah radhiyallahu anha, putrinya Umar radhiyallahu anha, beliau wafat 60 tahun. Ummu Salamah yang terkenal dengan nama aslinya yaitu dengan nama Hindun, beliau wafat radhiyallahu anha 84 tahun. Jadi satu-satunya istri Nabi yang meninggalnya paling tua Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bahkan ada yang kurang dari itu, sebagaimana yaitu istri Nabi yang lain Zainab binti Jakshi radhiyallahu anha, beliau wafat di usia 57 tahun. Dan yang terakhir Sofia binti Huyai radhiyallahu anha, beliau wafat di usia 50 tahun, lebih muda lagi. Ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau di sini ada yang usianya 60 tahun, maka siap-siap. Karena memang umur di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh karena itu maka materi yang kami akan sampaikan malam hari ini, hidup itu singkat, hidup itu pendek, hidup itu tidak lama. Baik, agar materi kita tertata dengan rapi, tidak melebar kemana-mana, materinya kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil yang menunjukkan hidup itu singkat. Mana dalilnya, baik di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan hidup itu tidak lama, hidup itu pendek, sebentar hidup itu. Hidup di dunia ini sebentar. Itu materi yang pertama. Materi yang kedua adalah amalan-amalan
yang dikedepankan untuk kita lakukan dalam mengisi hidup yang singkat ini. Karena Bapak Ibu sekalian, terus terang, hidup yang singkat ini menjadi penentu yang bisa menentukan kita, nasib kita di akhirat. Saya ulang ya, hidup yang singkat ini menentukan nasib kita nanti di hari kiamat. Makanya apa yang harus kita lakukan dalam mengisi hidup yang singkat ini? Lah itu nanti materi yang nomor 2, Bapak Ibu sekalian. Kita awali dulu materi yang pertama, dalil-dalil. Mana dalilnya yang menunjukkan hidup ini singkat? Dalilnya banyak. Kami sebutkan beberapa saja dengan alokasi waktu yang ada, ya. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala di dalam surat yang ke-22, yaitu surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayatnya ayat yang ke-47. Baik, surat nomor 22 Al-Hajj ayatnya 47. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan murattal Al-Qur'annya. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Allah berfirman, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. silakan. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Poinnya sekarang, inti yang kita bahas, silakan. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Baik, kita hitung sekarang. Sehari di sisi Allah setara dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita di dunia. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Pertanyaannya adalah, kalau 1 hari di akhirat, 1 hari di sisi Allah itu 1000 tahun di dunia. Lalu kalau 1 jam di akhirat, berapa tahun di dunia? Maka ya tinggal dihitung saja. Caranya, sehari di akhirat berarti 24 jam di akhirat. 24 jam di sisi Allah itu setara 1000 tahun. Tinggal dibagi 1000 dibagi 24, maka ketemu angka 41,6 tahun. 1 jam di akhirat sama dengan 41,6 tahun. Berarti kalau begitu Ustaz, kalau kita ini hidup di dunia usia 63 tahun, berarti berapa jam kita hidup di dunia ini? Ya tinggal dihitung aja. Yang 1 jam tadi 41,6 tahun, kita bagi 2 supaya jadi setengah jaman. Berarti kalau dibagi 2 ketemu angka 20,8 tahun. Setengah jam di akhirat 20,8 tahun. Berarti kalau dijumlah 1 jam plus setengah jam 41,6 ditambah 20,8 akan ketemu angka 62,4 tahun. Berarti orang hidup di dunia 63 tahun, hidupnya 1 jam setengah menurut Allah. Pendek hidup ini. Hidup ini tidak lama. Taklim kita maghrib setengah 6. Insya Allah selesai jam 7, setengah 8, berarti 1 jam setengah. Seperti itulah kita hidup menurut perhitungan Allah. Berarti hidup ini tidak lama, hidup ini singkat. Yang singkat ini menentukan nasib kita nanti di hari kiamat. Baik, sudah ketemu ya. Berarti hidup ini kalau usia 63, berarti kalau ada orang meninggal usia 80 tahun, berarti lebih dari 1 jam setengah ya. Berarti kalau kurang dari itu, misalnya meninggal di usia 40, 45, ya kurang lebih nggak sampai 1 jam setengah. Baik, sekarang dalil yang nomor 2. Dalil yang kedua yang menjelaskan tentang hidup itu singkat, hidup itu pendek, tidak lama.
Dalilnya adalah di surat Al-Mu'minun, surat nomor 23, ayatnya 112 sampai 114. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, ayat 112 sampai 114. Allah berfirman, Al-Mu'minun ya, 112 sampai 114. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Silakan. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Allah bertanya kepada manusia nanti di hari kiamat, berapa tahun kalian tinggal di muka bumi ini? Kita dengarkan jawaban manusia, bukan 60, 70 tahun, bukan. Apa kata manusia nanti di hari kiamat? Silakan. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Kami tinggal di bumi hanya sehari atau setengah hari. Dijawab oleh Allah. Mereka ngakunya sehari atau setengah hari. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Silakan. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Apa itu? Ayat berikutnya. Allah berfirman, Apa jawaban Allah untuk mereka yang mengatakan satu hari atau setengah hari? kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalian itu tinggal di bumi bukan sehari, bukan setengah hari, sebentar. Berapa jam tadi? Berapa jam? 1,5 jam. Manusia jawabnya bukan 70 tahun, padahal meninggalnya usia 80. Ada yang meninggal usia 70. Dia jawabnya sehari atau setengah hari. Kata Allah Azza wa Jalla, kurang dari itu. Ya, sebentar. Allah sendiri yang mengatakan, kalian hidup di bumi ini sebentar saja. Ulang lagi Ustaz kalimatnya yang dari awal. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Jika kalian benar-benar mengetahui. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hidup itu singkat, hidup itu tidak lama, hidup itu pendek. Sekarang kita akan masuk dalil yang nomor 3. Dalil yang nomor 3 yang menunjukkan hidup itu singkat, hidup itu pendek, tidak lama. Yang ketiga adalah hadis Nabi dalam riwayat Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi di jilid yang kedua, hadis nomor 2332. 2332. Baik, kita dengarkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah hatta yataqarraba az-zaman fatakunu as-sanatu kasyahri wasyahru kaljumu'ah wa takunul jumu'ah kal yaum wa yakunul yaum kas-sa'ah wa takunus sa'ah kad-darabati bin nar. Silakan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya, hari kiamat tidak akan datang hingga masa zaman terasa berdekatan. kiamat tidak akan pernah terjadi sampai waktu itu terasa dekat. Zaman itu terasa dekat, waktu itu pendek. Contohnya Nabi merinci. Silakan. 1 tahun seperti 1 bulan. Setahun seperti sebulan. Lanjut. 1 bulan seperti 1 minggu. Baik, sebulan seperti sepekan. Lanjut. 1 minggu seperti 1 hari. Sepekan seperti 1 hari. Dan 1 hari 1 hari seperti 1 jam. dan 1 jam. Dan 1 jam seperti Sesuatu yang cepat terbakar oleh api.
Ya betul ya. sesuatu yang cepat terbakar dengan api. Baik. 1 jam seperti sesuatu yang cepat terbakar oleh api. Pernahkah Bapak Ibu sekalian merenung, ya Allah, kapan hari Senin ketemu Senin mana? Pernah merasa seperti itu? Kayaknya baru kemarin pergantian tahun Januari 1 Januari 2026. Ini sudah sebentar lagi di depan mata bulan Mei. Sudah hampir pertengahan tahun. Ya, ya Allah, kapan nih maghrib wis isya. Ya, baru selesai sholat isya pulang ke rumah, tiba-tiba sudah jam 9, jam 10, sudah menata diri untuk tidur. Ya Allah, sudah pagi lagi, ketemu zuhur, terus cepat. Perasaan baru kemarin saya lulus SMA, sekarang saya sudah mau kuliah. Perasaan baru kemarin saya masuk di bangku kuliah, lah kok sekarang sudah siap-siap saya mau menikah. Perasaan baru kemarin saya menikah, nggak taunya sekarang saya sudah punya anak. Perasaan baru kemarin saya ketemu teman-teman sekolah saya dulu, namun sekarang mereka satu persatu sudah menghadap Allah SWT. Perasaan saya masih muda, nggak taunya rambut putih sudah berada di kepala dan janggut saya, dan seterusnya. Perasaan-perasaan cepat berarti waktu ini. Ya, oleh karena itu maka ini menunjukkan bukti kepada kita bahwasannya waktu ini, hidup ini singkat, hidup ini tidak lama. Baik, itu dalil yang nomor 3 Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk dalil yang nomor 4. Dalil yang nomor 4. Dalil yang nomor 4, ya, kita kasih sampai nomor 5 ya. Dalil yang nomor 4 tidak kalah horornya, yang nomor 4 ini, yaitu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Suratnya surat Fatir, surat nomor 35, ayatnya ayat yang ke-37. Fatir ayat 37. Isi ayat ini teriakan penduduk neraka. Mari kita dengarkan teriakan penduduk neraka. Memang neraka sudah ada isinya Ustadz? Belum ada. Loh, tapi sudah diciptakan? Sudah. Surga sudah diciptakan, neraka sudah diciptakan. Sudah ada isinya? Belum. Lah terus kapan isinya? Isinya ya nanti menunggu yaumul hisab. Lah terus ayat ini apa maksudnya? Mereka berteriak di dalam neraka, berarti kan sudah ada isinya? Belum. Lah terus maksudnya Allah memberitahukan kepada kita nantinya jalan ceritanya kayak gini. Allah sudah kasih bocoran ke kita, ini jalan ceritanya, nantinya seperti ini, nantinya Allah sudah beritahukan kepada kita. Mari kita dengarkan teriakan penghuni neraka. Fatir ayat 37. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Silakan. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Mereka berteriak di dalam neraka. Apa teriakan mereka? Ya Tuhan kami, Silakan. keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Telah. Penyesalan mesti di akhir. Keluarkan kami dari neraka. Mereka minta dikeluarkan dari neraka bukan untuk tujuan ingin melihat properti-propertinya, bukan untuk melihat keluarganya, anak keturunannya, bukan. Mereka minta dikeluarkan dari neraka, tujuannya ingin beramal soleh dari apa yang sudah mereka dulu tinggalkan saat di dunia. Ya telah, nasi sudah menjadi bubur. Makanya nggak ada orang menyesal di awal, itu nggak ada. Mesti menyesalnya di akhir. Giliran masuk neraka, tobat, ingin beramal soleh. Kemana saja selama ini mereka?
Mestinya sebelum ajal itu taubat. Sebab Nabi pernah bersabda, riwayat Ibnu Majah, saya potong dulu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau? Innallaha azza wa jal la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah azza wa jalla pasti menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Apabila sudah mendesak, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa. Apabila nyawa sudah mendesak di tenggorokan, ditutup oleh Allah. Tidak ada taubat, tidak ada iman, tidak ada taubat, tidak ada amal soleh. Telat, terlambat. Bapak Ibu tahu jawabannya Allah untuk penduduk neraka? Ayatnya kan belum kelar. Dijawab oleh Allah, teriakan penduduk neraka. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Silakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka penduduk neraka, aku berikan kalian umur 60, aku berikan kalian umur 70, 80 tahun. Untuk apa umur itu? Lah yang penting itu kalimat berikutnya. Lah ini yang horor itu kalimat berikutnya. Apa kata Allah kepada penghuni neraka? Silakan. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Stop. Apakah tidak datang kepada kalian waja'akumun nadir? Apakah tidak datang kepada kalian peringatan? Bapak Ibu tahu maksud kalimat ini? Apakah tidak datang kepada kalian peringatan? Itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah berikan kita peringatan itu 3. Peringatan itu 3 datang ke kita. Lu apa Ustaz? Jadi ketika Allah mengatakan waja'akumun nadir, bukankah apakah tidak datang peringatan kepada kalian? Itu 3. Apa saja? 1, peringatan dari Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Tinggal kitanya saja eling apa tidak. 1, rambut putih. Uban itu peringatan. Makanya kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau berkata, asyaibu nadhirul maut. Rambut putih uban itu adalah peringatan telah dekatnya kematian. Eling mestinya sudah beruban ya. Rambut putih itu peringatan telah dekatnya mati. Bahkan Iyad bin Qatadah rahimahullah, apabila beliau melihat cermin, lalu beliau ketika melihat uban di rambut kepala dan di janggut beliau itu terlihat, apa kata Iyad bin Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan, arol mauta yadlubuni, kematian sedang mencari aku. Mestinya panjenengan ketika sisiran terus ketemu rambut putih, ya Allah, malaikat maut wis ngincer awak dhewe. Kematian wis sidak ya Allah, jenggotnya dipegang wis putih, kematian delek aku ya Allah. Mestinya itu peringatan rambut putih itu. Jangan ditutup-tutup maksiatnya. Mestinya sadar, sudah dikasih peringatan. Hello, putih. Mestinya itu baru peringatan pertama. Belum, ternyata dikasih rambut putih nggak sadar. Sebelum saya jelaskan peringatan yang kedua, apa kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwasanya beliau mengatakan, saya langsung terjemahkan, siapa yang tidak mengambil pelajaran dari uban di kepala atau di janggutnya, berarti telah matilah hatinya telah mati. Baik ya, sudah dikasih peringatan uban, ternyata tidak sadar-sadar, dikirim sama Allah peringatan kedua, ya, barangkali sadar. Apa peringatan kedua? Banyak teman-temannya yang sudah meninggal dunia. Itu peringatan kedua. Makanya kalau pernah ikut reuni SMP, reuni SMA, begitu teman-teman sekolah kita kumpul, selalu yang kita tanyakan, ya apa konco ya dewi? Lho iku wis mati arek iku. Oh innalillahi. Lah terus sing iku, lho iku malah mati di siang arek iku.
Ternyata teman sebangkunya meninggal, sekelas sudah banyak yang meninggal. Sama Allah sudah dikasih peringatan, koncomu, teman-temanmu sudah banyak yang meninggal. Peringatan nomor 2 ya. Nah, itu ya. Sebab biasanya Pak, orang kalau umurnya di atas 60 tahun sama di atas 50 itu pembicaraannya beda. Kalau ketemu temannya beda. Kalau umur itu 50, 40, kalau ketemu teman, ya berek bisnis sih. Itu yang bicarakan. Beda sama umur 60. Umur 60 ini kalau ketemu sesama temannya, satu, yang ditanyakan, yang dibicarakan hidup dan mati. Iya, ya pokoknya awal diri meninggal, meninggal. Yang kedua yang dibicarakan rumah sakit. Rumah sakit itu BPJS tapi fasilitas ingin. Itu umur 60, 70. Iya, itu. Terus yang dibicarakan obat-obatan. Iya, itu 60. Beda sama umur 50. Kalau 50 masih semangat-semangatnya 40 bisnis. Baik. Jadi ini peringatan nomor 2. Jadi banyak orang-orang yang di sekitar kita, teman-teman kita yang sebaya sudah pada dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah panjenengan ketika di rumah ternyata masjid memberikan pengumuman, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat Bapak Fulan yang akan dimakamkan pukul sekian, telah wafat Ibu Fulana, dan seterusnya. Pernahkah panjenengan merenung satu saat nama kita yang disebut, satu saat nama kita yang terdengar, yang dia umumkan nanti di corong masjid, nama kita yang disebut satu saat. Pernahkah antum merenung ketika saya meninggal, apalagi kita berusia masih muda, kita mendekam sendirian karena nggak ada siapa-siapa ini yang mengikuti kita. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyit salasa, yang mengikuti mengiringi mayit itu 3. Jadi mayit kalau diantarkan ke pekuburan itu 3 yang mengiringi. Yang pertama adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalannya. Fayarji usnani wa yabqa wahidun. Yang 2 balik pulang ke rumah, yang 1 tetap menyertai mayit sampai nanti hari kiamat. Yang 2 balik, keluarganya, hartanya jadi warisan, sedangkan yang menemani mayit amalannya. Saat kita mendekam, kita dan amalan kita ada di situ. Iya, maka antum harus siap. Istri antum dan anak-anak antum harus memanggil papa yang baru lagi. Selesai. Dan ibu-ibu yang ada di atas harus tahu, ketika mereka meninggal dunia sendirian dalam kubur, dalam keadaan gelap, berteman dengan binatang-binatang yang menjijikkan, maka Anda harus siap. Putra Anda, putri Anda harus memanggil mama yang baru lagi. Selesai. Itulah dunia. Kapan kau bersamaku, kapan kau lepas dari tanganku. Terus berganti, terus. Itulah dunia. Gak usah sedih. Ya, seperti itu. Sudah pernah mikir yang ke situ? Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Iya, jadi kalau ibu-ibu yang di atas, terus gak mungkin Ustaz suami saya nyari lagi lah, umurnya itu sudah 70 tahun. Loh, yang dicari itu adalah yang umur 60 tahun. Gak mungkin nyari yang umur 40 tahun, kan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu yang nomor berapa tadi? Peringatan nomor berapa? 2. Banyak yang meninggal. Ternyata peringatan kedua tetap gak sadar. Sudah diberi peringatan rambut putih, tetap maksiat. Dikasih peringatan teman-temannya yang sebaya banyak yang meninggal, tetap masih bergelimang maksiat. Dikirim oleh Allah peringatan nomor 3. Apa yang ketiga? Sudah banyak melewati musibah. Maksudnya Ustaz, sudah mulai penyakit ada di tubuhnya, yaitu ternyata general check up merah semua rapotnya, LDL tinggi, kolesterol, asam urat. Dulu
Dulu ketika duduk begini, berdiri, gak butuh bantuan, sakit, saknyet. Sekarang, nepak-nepak no, wayahe, peringatan nomor 3 ini, betul atau tidak? Dulu baca, sekarang, kocomoto, sudah satu persatu. Ya, itu peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat untuk saya pribadi, keluarga saya, dan kepada para jamaah sekalian. Jadi 3 peringatan sudah Allah kirim kepada kita. Tinggal kitanya saja, yaitu mau kembali di jalan Allah ataukah tidak. Baik, sekarang kita akan masuk, yaitu dalil yang nomor 5 terakhir. Dalil terakhir sebelum kita masuk materi nomor 2. Dalil yang terakhir Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tapi nomor asli. Gak ada di situ. Iya, gak ada. Memang kitabnya ada, cuman ini nomor asli. Sahih Bukhari nomor 6400. Kalau di cetakan terjemahan sampai nomor 2000. Karena itu ringkasan. Ini nomor 6419. 6419. Saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, merinding saya kalau baca di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "A'dzarallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta balaghahu sittina sanatan." Artinya, Allah Azza wa Jalla mencabut uzur, dicabut. Anda ulang ya, Nabi lu ini yang bilang, Allah Azza wa Jalla mencabut uzur kepada siapapun yang diakhirkan ajalnya sampai dia mencapai umur 60 tahun. Maksudnya apa kalimat ini? Maksudnya saya bacakan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari. Apa kata beliau? Maksudnya kalimat ini adalah Allah masih memberikan uzur kepada siapapun di antara manusia yang usianya di bawah 60 tahun. Jadi mereka yang di bawah 60 tahun, 50, 55, 40 bahkan di bawahnya, mereka yang melakukan khilaf, mereka yang melakukan dosa, ya, mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan, penyimpangan, Allah masih berikan uzur. Ya, Allah masih buka pintu maaf, pintu tobat masih diberikan. Tetapi ketika umur sudah 60 tahun, uzur itu dicabut, nggak ada. Jadi kalau ada orang lanjut usia di atas 60 tahun, judi online, berzina, sama Allah tidak diberikan uzur, habis. Sampai kayak gitu Ustaz. Kalau di bawah itu masih diberikan uzur, tetapi di atas itu Allah tutup, dicabut uzurnya. Tidak dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan dijadikan patokan ini. Kapopo rek mumpung 40 tahun saya kan. Iya, turun suita ini. Iya. Itu kapopo. Si penting suita mandek rek. Oh, jangan. Kita tidak tahu. Ya, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu bergantung pada akhirnya dan kita tidak tahu kapan kita berakhir. Oleh karena itu maka hati-hati, yang usianya sudah kepala 6 berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa, maksiat dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Sudah masuk Isya ya. Maka setelah kita dengarkan kumandang adzan Isya, kita lanjutkan materi yang kedua insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk materi yang nomor 2, yaitu waktu yang singkat ini, hidup yang singkat ini menentukan nasib kita nanti di hari kiamat. Muncul pertanyaan, lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi waktu yang singkat ini? Nah, itulah kita bicara sekarang amalan-amalan. Ya, amalan-amalan yang harus kita lakukan, skala prioritas dikedepankan. Karena waktu kita nggak banyak ini. Waktu kita nggak banyak. Hidup ini nggak panjang, sehingga harus kita kedepankan skala prioritas. Ya, apa itu? Yang pertama amalannya. Jangan pernah suka menunda-nunda ibadah. Jangan suka menunda-nunda ibadah. Jangan. Segera lakukan. Jangan ada di antara kita yang mengatakan nanti dulu, besok saja, nanti sore saja, pekan depan saja, bulan depan saja. Enggak, sekarang. Karena tidak tahu kapan kita ini akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Jangan suka menunda-nunda ibadah. Mana dalilnya? Dalil. Silakan minta tolong dibantu Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Mohon maaf, jilid 6. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Ya. Hadisnya nomor 3355. 3355. Silakan kita dengarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada seseorang. Saya yakin kita semua sering mendengarkan hadis ini. Bahkan hadis ini familiar di pendengaran kita. Nabi bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Isinya kepada seorang lelaki ketika beliau memberikan nasihat kepadanya, apa itu nasihat Nabi? manfaatkanlah 5 hal sebelum datang yang 5. Nah, saya yakin kita semua sering mendengar hadis ini. Manfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5 hal. Apa saja itu? Yang pertama, syababaka qabla haramik. Silakan. Yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung diberikan oleh Allah usia muda sebelum ketemu nanti usia tua. Lah sekarang sudah tua semua ya Ustaz. Terus gimana? Berarti kesempatannya tinggal 4. Sekarang kita masuk nomor 2. Masa muda sudah lewat kan? Sekarang kan sudah masuk masa tua. Baik, kesempatannya tinggal nomor 2 sampai nomor 5. Apakah dia? Yang nomor 2, wasihhataka qabla saqamik. Silakan. Masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, mumpung diberi oleh Allah kesehatan sebelum ketemu masa sakit. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Coba Bapak Ibu lihat saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kesehatannya. Kita doakan saudara kita yang saat ini terbaring di atas pembaringannya lantaran sakit yang mereka derita. Semoga penyakitnya menjadi penyebab diampuni dosa-dosanya dan diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Harta yang dikeluarkannya diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih barokah. Mari kita lihat saudara kita yang saat ini ada di ICU. Dibilang orang hidup kayak orang mati. Semua alat medis masuk ke tubuhnya. Mata terpejam, gak bisa diajak dialog. Sudah. Dibilang orang mati tapi masih hidup karena alat rekam jantungnya masih menyala. Berarti hidup. Kalau sudah seperti ini, gak bisa tahajud, gak bisa Senin Kamis, gak bisa zikir pagi petang, gak bisa baca Al-Quran. Kalau sudah seperti ini, mumpung kita diberi sehat oleh Allah, manfaatkan untuk ibadah. Jangan dihabiskan untuk perkara yang sia-sia, rugi. Baik, itu nomor 2. Yang nomor 3, waghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Nah, mumpung diberikan oleh Allah kelapangan harta,
diberikan oleh Allah keluasan rizki, manfaatkan betul-betul di jalan Allah Azza wa Jalla. Iya, sebelum datang masa kemiskinan. Pak, Bu, mohon maaf, ada satu ayat dalam Al-Quran, jangan sampai kemudian saat nazar baru kita kepingin sodako. Allah sebutkan di dalam surat nomor 63 Al-Munafikun, ayatnya ayat yang ke-10. Al-Munafikun ayat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. silakan. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu Lanjut. sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Ketika nazar sakaratul maut, apa katanya? Lalu ia berkata, Silakan. Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Baik, kenapa kau tidak tangguhkan kematianku, ajalku? Berarti dia minta dipanjangkan. Lanjut teruskan. Untuk apa? Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jangan sampai seperti ini. Giliran sudah nazak pingin sodako. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka jangan suka menunda-nunda ibadah. Itu tadi yang nomor 3 ya. Lalu kemudian yang nomor 4 sekarang, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Wa faraghaka qabla syughlika. Silakan. Masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Mumpung kita diberikan oleh Allah kesempatan, mumpung kita diberikan oleh Allah waktu yang lapang sebelum ketemu waktu yang sempit. Maaf Bapak Ibu, ada loh orang itu tidak dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Contoh, sholat tahajud, padahal HP sudah disetting alarm, jam beker sudah disetting, dia pun juga sudah berpesan kepada pasangannya, ya, tolong jika nanti jamku menyala, jam beker, dan alarm ke HP ku menyala dan aku belum bangun juga, tolong aku bangunkan, aku kepingin tahajud. Bayangkan, jam beker sudah nyala, alarm HP nyala, bahkan dia pun sudah dihorek-horek sama istrinya. Mas, tangi mas, cari tahajud. Ayo mas, apa katanya? Titi mana Titi? Akhirnya azan subuh lewat. Ada orang itu tidak dimudahkan oleh Allah. Ada juga nggak pakai setting alarm, nggak pakai jam beker. Tiap jam 2 malam bangun dengan sendirinya. Allah berikan kemudahan. Makanya harus kita syukuri. Dimudahkan sholat berjamaah. Lu ada loh orang itu setengah mati untuk mampir masjid berjamaah, gak bisa. Sholat duha 2 rakaat, waktu itu kan panjang, mulai pagi suruh sampai zuhur. Kan waktu duha itu kan 10 menit setelah terbit matahari dan berakhirnya 10 menit sebelum zuhur. Itu kan waktu duha, sholat duha maksud kami. Ini mulai suruh sampai zuhur berapa jam? Anggap 6 jam. Gak sempat duha 2 rakaat, gak sampai 5 menit, gak sempat. Time is money. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang peras keringat. Sudah gak sempat lagi buka Al-Quran dan seterusnya. Ya oleh karena itu maka kita bersyukur kepada Allah masih sempat dimudahkan untuk taklim. Lu ada lu orang itu susah untuk taklim, pengennya taklim tapi begitu mau melakukan ada saja kesibukan datang. Maka kita terus memuji Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita, sehingga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Lalu yang terakhir adalah manfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. Wa hayataka qabla mautik. Silakan. Dan hidupmu sebelum matimu. Hidupmu sebelum matimu. Mumpung diberikan hidup oleh Allah, kesempatan hidup, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu nomor 2 ya. Nomor 3 sekarang. Nah, ini. Yang nomor 3,
untuk mengisi hidup yang singkat ini, pendek ini. Nomor 3, memiliki amalan yang istiqomah. Apa itu istiqomah? Ajak, continue, memiliki kontinuitas dalam beribadah, tidak fluktuatif, terus ajak, ya, istiqomah. Kenapa? Apa manfaatnya kalau punya amalan istiqomah? Minta tolong An-Nasai, ada nggak An-Nasai? Udah ada ya? Nggak ada. Saya bacakan aja. An-Nasai, nomornya, nomor asli ya. Saya anukan ini di aplikasi ensiklopedia Hadis. An-Nasai nomor 1784. 1784. Kita dengarkan dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imri'in takunu lahu salatun bilailin faghalabahu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi. Artinya, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang sudah terbiasa sholat tahajud, sholat malam, lalu dia dikalahkan oleh kantuknya, tidurnya, melainkan Allah akan menuliskan pahala sholatnya dan tidurnya merupakan sodakoh untuknya. Tuh coba. Jadi orang itu kalau sudah terbiasa sholat duha, orang itu kalau sudah terbiasa qobliyah ba'diyah, gak pernah ditinggal, satu saat namanya manusia sakit, atau mungkin misalnya safar sehingga dia tidak sempat melakukan sholat duha, maka sudah tertulis seperti orang melakukan sholat duha. Itulah enaknya punya amalan istiqomah, otomatis. Iya, Ustadz, ini maksudnya amalan yang istiqomah ini maksudnya gimana? Gini, Allah itu mencintai amalan itu yang dilakukan istiqomah sekalipun sedikit, sedikit tapi ajak, daripada banyak tapi ditinggalkan. Ya, ini maksudnya amalan yang sedikit ini apa? Maksudnya amalan yang sunnah, bukan yang wajib. Jangan kemudian, Ustaz, saya bisanya insya Allah maghrib sama isya tok, Ustaz. Saya duhur itu gak sanggup, Ustaz. Asar gak sanggup. Saya bisanya istiqomah loh, Ustaz, ya. Istiqomah maghrib sampai isya. Ya gak bisa lah. Wong itu wajib, ya, itu fardu ain. Jadi ini amalan yang sunnah. Contoh, saya nggak bisa tahajud, Ustaz. Saya ini kalau pulang kerja malam-malam dan saya ini susah tidur. Saya ini kena penyakit insomnia. Jadi kalau malam susah tidur, makanya nggak iso tahajud. Lah terus Anda mampunya apa? Senin Kemis, ya sih gue lakukan. Nggak pernah tahajud tapi Senin Kemis terus. Saya nggak bisa, Ustaz, Senin Kamis. Saya ini pekerja lapangan, kena panas apa? Lah antum bisanya apa? Baca Quran one day one juz. Itu tiap bulan hatam sekali. Itu terus. Gak usah Senin Kamis, gak usah tahajud, tapi itu ajak sampai ajal menjemput kita. Maksud saya, ada sesuatu amalan yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Anda mau tanya nih, tapi dalam hati, jawab dalam hati, jangan di lisan. Saya tanya, tolong dijawab dalam hati, jangan di lisan. Sekarang panjenengan usia anggap 40 tahun ke atas, rata-rata ya, 40 tahun ke atas. Tolong panjenengan ingat-ingat, mulai akil balik umur 15 tahun sampai sekarang, ada yang 40, ada yang 50, bahkan ada yang lebih. Tolong diingat, amalan apa yang panjenengan lakukan mulai akil balik start sampai sekarang gak pernah ditinggal? Amalan sunnah, di situ aja dulu. Gak pernah tinggal. Senin Kamis terus mulai mudanya sampai sekarang. Ya, dalam hati saya kok rasanya nggak ada. Rasanya nggak ada. Ya, berarti ini maksud saya adalah termasuk saya. Jadi maksud saya adalah, ayo ada sedikit satu amalan yang menjadi amalan andalan yang kita lakukan terus rutin. Saya bisanya zikir pagi petang, Ustaz. Ya begitu aja sudah terus. Tambah lagi apa lagi dan seterusnya. Baik, jadi punya amalan istiqomah. Karena manusia ini tidak selamanya sehat terus. Pada saat dia sakit gak bisa melakukan itu, maka dia tetap tercatat melakukan amal tersebut. Sekarang yang nomor 4. Nah ini Tirmidzi ada ya, Tirmidzi. Yang nomor 4. Yang nomor 4 ini ya simple, tapi jarang yang melakukan. Apa yang nomor 4?
Yang nomor 4 ini amalannya adalah untuk mengisi waktu yang singkat ini, berangan-angan kepingin beramal soleh. Jadi angan-angan, apa ya istilahnya? Ya berangan-angan. Orang mungkin mengatakan ngelamun. Melamunnya itu ingin melakukan amal soleh. Lu bayangkan, hanya berangan-angan dong. Lu contohnya kayak apa? Kita dengarkan dalil Tirmidzi jilid 2. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi, agak ke belakang nomornya, nomor 2325. 2325. Kita dengarkan ya. Sebentar. Lagi kita akhiri. 2325 Tirmidzi. Ya, silakan dicari nama perawi terakhir Abu Kabsyah An-Ammari. Abu Kabsyah An-Ammari. Nah, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, silakan. Abu Kabsyah Ammari. An-Namari menceritakan kepadaku. Langsung aja cari yang bawah, ya tengah-tengah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Cari kalimat itu. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Ketemu Ustaz? Silakan Ustaz, baca. Beliau melanjutkan, Ya. sesungguhnya dunia itu untuk 4 macam orang. Baik, kita dengarkan baik-baik. Dunia ini Pak, hanya untuk 4 orang. Saya berdoa kita semua berada di orang yang nomor 1. Minimal orang nomor 2. Jangan menjadi orang nomor 3 sama nomor 4. Ya, apa itu? Dunia ini hanya untuk 4 orang. Apa saja? 1, silakan Ustaz. Silakan. Yaitu seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah berupa harta Terus, dan ilmu. terus, Lalu ia bertakwa dengannya Lanjut. kepada Rohnya terus. dan terus menjalin hubungan silaturahim, Maka lanjut, serta menyadari bahwa ada hak Allah pada rezekinya itu. lanjut. Ini adalah derajat atau kedudukan yang paling utama. Stop. Nomor 1, dunia itu untuk 4 orang. Orang yang pertama dikasih harta dan dikasih ilmu. Wesoge alim. Oh, keren ini. Kaya raya alim, yang dengan hartanya dia sambung silaturahim. Saudaranya yang miskin-miskin semuanya dibantu semuanya, dan seterusnya. Karena ilmunya dia bertakwa kepada Allah dan menjalankan haknya Allah. Kata Nabi, inilah kedudukan orang derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Soge soleh, soge alim. Mantap. Mudah-mudahan panjenengan nomor 1 ini. Lah yang nomor 2 beda. Apa yang nomor 2? Lanjut Ustaz. Kemudian seorang hamba yang dikaruniai ilmu pengetahuan namun tidak dikaruniai harta. Nah, yang nomor 2, ada seorang hamba dikasih ilmu sama Allah, alim, soleh, tapi miskin. Dia tidak punya harta, tapi dia punya angen-angen. Lah ya ini yang saya maksud. Lanjut silakan. Lalu dengan niat yang benar tulus dia berkata, Apa katanya orang nomor 2 ini? seandainya aku memiliki harta, maka aku akan melakukan amal kebaikan Terus. seperti amal yang dilakukan oleh si fulan. Nah, jadi katanya yang nomor 2 ini, andai kata aku punya harta, maka akan aku sodakokan. Aku kepingin niru seperti orang nomor 1 tadi. Wesoge alim, hartanya untuk nyantuni orang-orang miskin. Aku kepingin kayak itu. Maka kata Rasulullah, orang yang nomor 2 ini, silakan. Ia akan mendapat ganjaran pahala dengan niatnya itu. No, sama. Orang nomor 2 ini tetap dapat pahala seperti pahala orang nomor 1. Padahal cuma angan-angan. La yang na'udzubillah min dalik nomor 3. Gimana nomor 3? Silakan. Kemudian seorang hamba yang diberikan rezeki berupa harta oleh Allah, Dikei sugi, tapi namun tidak dikaruniai ilmu. nah, dikasih harta tapi tidak soleh. Karena sugi tidak punya ilmu, maka
lalu dia membelanjakan hartanya itu tanpa menggunakan ilmu. Jadi hartanya dibelanjakan nggak pakai ilmu, untuk judi, untuk zina, untuk minum khamr, untuk maksiat dan seterusnya. Foya-foya, hidupnya glamor, hedonisme. Ya, hidupnya penuh dengan hedonisme. Pakaian harus branded. Kalau tidak branded, gatel kulitnya. Itu semuanya minta yang lux, ya high class ini sudah, tapi tidak punya ilmu, ya seperti itu. Maka yang seperti ini lanjut, tidak bertakwa kepada Rabb-nya. ya karena tidak punya ilmu, jadi dia nggak bertakwa, tidak sholat, tidak ke masjid, tidak baca Quran. Terus lanjut, Tidak menyambung hubungan silaturahim. karena dia tidak punya ilmu, malah bakhil sama keluarganya. Iya, uangnya, hartanya dihabiskan untuk kepentingan dia sendiri. Lanjut teruskan. Dan tidak menyadari bahwa ada hak Allah pada hartanya itu. Teruskan. Maka orang seperti ini mendapatkan kedudukan atau derajat yang paling buruk. Paling buruk, paling buruk. Lah yang nomor 4 nemen ini sudah. Nemen, naudzubillah min dzalik. Silakan Ustaz, nomor 4, orang keempat. Kemudian seorang hamba yang tidak diberikan rezeki berupa harta Sudah gak kaya, gak dikasih rezeki, plus dan tidak dikarunia ilmu oleh Allah, wes gak soge, gak soleh. Ya, tapi punya angen-angen. Coba ya, saya itu kayak orang nomor 3. Soge, iso foya-foya, ya, bisa tiap hari main perempuan, minum keluar masuk diskotik dugem. Coba aku soge koyo wong iku. Jadi yang nomor 4 ini bukan kepingin niru orang nomor 1, kepingin niru orang nomor 3. Maka kata Nabi, kedudukannya sama dosanya seperti nomor 3. Makanya kalau mau angen-angen yang baik-baik, ya, mudah-mudahan di sini masuk nomor 1 semuanya. Ya, minimal nomor 2, minimal ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 5 terakhir. Yang terakhir ini ya, sebenarnya banyak ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak ya. Yang berikutnya adalah yang nomor 5. Nah, jadilah orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan bagi orang lain. Jadi kita mendapatkan pahala tanpa beramal. Wah, enak ini. Jadi kita tidak beramal tapi dapat pahala. Kenapa? Karena kita menjadi pintu pembuka keran-keran kebaikan. Contohnya, ini sebenarnya ada dalilnya, tak kasih contoh langsung aja. Contoh, gunakan HP yang kita miliki, gadget ini, media sosial, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, Anda share di status, ya, hari Jumat ini misalnya, hari ini adalah hari Jumat. Anda tulis, mari kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi dan memperbanyak doa, karena doa di hari Jumat adalah mustajabah. Orang yang nge-save nomor Anda, melihat status Anda, membaca sholawat, banyak berdoa, iya sih ikhlas dino Jumat, langsung orang itu bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala. Terus orang itu berdoa, Anda yang ngirim tetap dapat transfer pahala, terus dapat. Semakin banyak yang meskipun tidak di like, enggak, meskipun tidak dikasih komen, tapi dia baca dan dia melakukan apa yang Anda tulis tadi. Contoh, sering-sering nge-share info taklim. Ayo merapat taklim Masjid Mujahidin Ba'da Maghrib, Ustadz Fulan bin Fulan segera merapat. Dan orang baca, oh iya, ono taklim, berangkat. Meskipun Anda tidak berangkat, yang lain baca status Anda berangkat, Anda dapat pahala sejumlah orang yang hadirin. Tapi udah terus-terusan ini, jangan nge-share tok atau kecuali kalau apa itu repot atau udur ya. Bisa aku gak teko, aku soleh pahala, enggak lah, nggak boleh. Nah ini Mojokerto banget ini ya kayak gini nih, nggak boleh. Ya kita nge-share, orang lain baca itu, ikut kajian, Anda dapat pahala sejumlah orang yang ikut taklim tersebut. Loh itulah enaknya. Yaitu yang saya maksud, mendapatkan pahala tanpa beramal. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang lainnya. Tapi karena ini waktunya sudah pukul 7, sudah jauh dari waktu
kumandang adzan isya tadi, kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, tetap berada dalam ketaatan kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Dan semoga kelak Allah menjadikan kita, keluarga dan anak keturunan kita sebagai penduduk surganya Allah yang kekal dan abadi. Semoga pertemuan kita bukan hanya berhenti di Masjid Mujahidin ini saja, tetapi sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.